个故事改编由印度尼西亚的人在林家家庭里教我kucukan kanje tingling jajati seiyo. Tlatah endi wae sing dadi duweni kita. Kami akan mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Banjur apa maneh rencanane? Apakah kalian sepakat jika kita membentuk Republik Indonesia Serikat dan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya? Ya wis, kita sarujuk. Tanda tangan undang sebelah kiri. 该协议的内容在印尼和荷兰引起了诸多反响，导致诸多误解。荷兰又最后违反林家家的协议，他们在印度尼西亚做了什么？甚至要求印尼立即投降。 Sampeyan wis melanggar perjanjian ing Linggarjati lan tinembang nindakake agresi militer ing tlatah kita. Kami tidak peduli. Lebih baik kalian menyerah saja kepada kami. Kita ora bakal nyerah, kita akan terus berjuang. Hendau Indonesia, Hehelan Citen de Zhongtu Shuangguang Yuelai Wei Jilie Xie Lian He Guo Yuan Jinsin Ganyu. Sampeyan kekalih kudu padha nilehake senjata lan gage-gage urip rukun ngrampungake konflik iki. Ya sudah, kami akan menghentikan agresi militer kami. Tapi kita akan membuat perjanjian terlebih dahulu. 1947时又巴黎在伦维尔后航空母舰上印度尼西亚和荷兰双方最终讨论了关于的协议。 Perjanjian sing kaya apa sing kowe karepne? Kita bagi saja wilayah Indonesia. Kami akan mengakui wilayah Jawa Tengah, Sumatera, dan Yogyakarta sebagai wilayah Republik Indonesia. Baik, kami setuju. Lalu kami namakan apa perjanjian itu? Karena kita sedang berada di kapal perang USS Renville, maka perjanjian ini kita namakan perjanjian Renville saja. Silahkan tanda tangan. Setelah perjanjian tersebut bukannya berdamai, namun kedua belah pihak malah merasa saling curiga. Belanda juga merasa bahwa perjanjian tersebut lebih banyak menguntungkan Indonesia. Alasan tersebut menjadikan Belanda kembali melancarkan agresi militer keduanya untuk menguasai Yogyakarta. Pada saat Belanda melakukan agresi militer kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berupaya untuk mendamaikannya. Namun, Belanda menolak dan menyatakan jika negara Indonesia dan TNI sudah tiada. PBB lalu mengumumkan penolakan tersebut melalui radio luar negeri. Sampeyan kudu mendekake agresi militer keloro iki lan gage-gage mbalekake Yogyakarta sesuai karo isi perjanjian Renville. Ngapain? Indonesia dan TNI itu sudah tidak ada. Suta namangku buwana jiuso ting tao kuang po chong de xiao si ho hen den jin. Waduh, cilaka banget. Aku kudu golek cara kanggo nunjukake marang negara liya yen TNI lan Indonesia iku isih ana. Kurir, coba merinio. Kenapa saged kula rencangi, Tuan? Tulung kirimno layang iki menyang Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman. Sendika dawuh, Tuan. Singkat cerita, surat tersebut sampai di tangan Jenderal Sudirman ketika sedang bergerilya bersama Letkol Wiliater Hutagalung di Pacitan, Jawa Timur.
Surat tersebut menceritakan pengumuman PBB dan usulan ide agar TNI menyerang Belanda sehingga dunia internasional tahu jika Indonesia dan TNI masih ada. Serangan seperti apa yang akan kita lakukan? Kita panggil saja Kolonel Bambang Sugeng untuk berdiskusi dahulu. Mereka pun bertemu dan berdiskusi. Apike kita nyerangi Belanda ing endi? Aku nduweni ide gawe nyerang Londo ing Yogyakarta. Amarga Yogyakarta iku ibu kota lan dadi pusat pertahanan. Aku setuju. Karena wartawan asing dan delegasi PBB di Yogyakarta akan memberitakan tentang penyerangan TNI ke Belanda, sehingga Indonesia dan TNI akan diakui. Kula sarujuk amargi TNI sampun nguasai Yogyakarta kanggo gampangna gerilya. Namun, siapa yang akan menjadi komandan di lapangan serangan? Menurut saya, karena Letkol Soeharto pernah menjadi komandan Berkes 3, saya akan meminta Sultan untuk memberitahu Letkol Soeharto mengenai tugas berikutnya. Dalam surat tersebut, Jenderal Sudirman juga meminta seluruh prajurit untuk memakai janur kuning yang diikat di leher, kepala, atau tangan. Serangan akan dimulai pukul 6 pagi, ketika jam malam yang diterapkan Belanda selesai dan sirine berbunyi. Kemudian Sultan Hamengkubuwono mengatur pertemuan dengan Letkol Soeharto. Pak Harto, saya minta tolong, apakah Pak Harto sanggup untuk melakukan serangan umum besar-besaran di siang hari bolong untuk mempengaruhi sidang Dewan Keamanan PBB? Kulo sanggup. Tapi jangan sampai gagal ya Pak, karena kalau gagal akan menyulitkan lagi posisi kita. Sesuai pesan Jenderal Sudirman, serangan akan dilakukan mulai pukul 6 pagi sampai 3 sore Pak. Menapa serangan kedah dilaksanakan wayah 6 isu? Iya, karena sejak agresi militer Belanda yang kedua, pasukan Belanda menerapkan jam malam hingga pukul 6 pagi. Jadi setelah jam malam selesai, pasukan gerilya dapat menyerang secara mendadak. Dalam mempersiapkan serangan tersebut, Sultan memberikan waktu 2 minggu. Sebenarnya, serangan akan dilakukan pada 28 Februari 1949. Namun, serangan tersebut terpaksa diundur 1 hari karena informasinya bocor. 1 Maret 1949 pukul 6 pagi, sirine di samping pasar Beringharjo berbunyi, menandakan berakhirnya jam malam sekaligus dimulainya serangan umum 1 Maret 1949. Serang! Belanda pun tidak sanggup mengatasi serangan dan segera meninggalkan pos mereka, dan pasukan TNI kembali ke markas gerilya. Keberhasilan TNI ini disiarkan melalui Radio Republik Indonesia atau RRI dan diteruskan ke pemancar Radio Rimba Raya Aceh yang kemudian menyebarluaskan berita ke seluruh dunia. TNI berhasil membuktikan kepada dunia jika Republik Indonesia masih eksis sebagai sebuah negara, dan TNI masih memiliki kekuatan untuk melindungi negaranya. Klaim Belanda pun berhasil ditolak melalui pembuktian itu, sehingga tujuan serangan umum 1 Maret 1949 telah tercapai.